Kita mengamankan lebih dari 10.675 TPS dan personil kita yang kita libatkan itu adalah sebanyak keseluruhan ya itu lebih kurang 28.565 personil. Karena di sini kan ada pola-pola pengamanan ya. Pola-pola pengamanan itu salah satunya umpamanya untuk menjaga di daerah yang harus dijaga, umpamanya polanya itu adalah pola aman, kemudian ada pola rawan yang sangat rawan dan khusus. Sudah ada penekanan dari Bapak Kapolri bahwa setiap anggota Polri ya termasuk aparatur sipil negaranya itu harus betul-betul diutamakan netralitas. Ya, kita lihat saja nanti nih ke depan 5 hari lagi. Kalau terhitung dari hari Jumat ini ya, itu kita minta supaya partisipasi pemilih ini sesuai daftar pemilih tetap ini ya hadirlah ya. Benar, ini kesempatan 5 tahun sekali loh ini. Jadi buat pemirsa Kupas TV Lampung mungkin lebih berhati-hati ya dan selalu berpikiran positif dalam media sosial. Jangan selalu cepat terpancing oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi seperti Pak Pandra bilang harus cek dan recheck dulu. Betul. Oke, balik lagi mungkin ke tema Pak tentang pilkada nih. Di pilkada tahun ini kan berbeda Pak dengan pilkada tahun sebelumnya ya, karena ini kan dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Betul sekali. Apakah ada hal yang baru yang perlu diketahui masyarakat dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Baik, jadi saya harus mengkilas balik dulu ya. Kenapa sebutannya pandemi COVID-19? Nah kalau udah pandemi ini kan udah bukan endemi lagi, tapi udah pandemi ya. Udah hampir seluruh dunia ini sekarang terjangkit atau terpapar COVID-19. Ini harus kita jaga betul-betul. Jadi yang pertama, kita ketahui di awal-awal bulan sekitar Januari, Februari, Maret itu kan kita masa daripada tanggap darurat. Betul kan? Benar. Tanggap darurat, bahkan kami sudah ada operasi Aman Nusa 2 itu sebenarnya adalah operasi terhadap bencana alam. Nah, pada saat itu bencana alam, non alam tetapi bencana alam COVID-19 sampai sekarang ada. Jadi apa yang kami lakukan hal-hal yang baru yaitu dari tanggap bencana. Kemudian kita ada namanya stay from home ya kan pada saat itu ya, social distancing, physical distancing, stay home. Pokoknya di rumah, ibadah di rumah, bekerja di rumah, semua harus di rumah. Tetapi berdasarkan analisa dan evaluasi Anda tidak bisa kita bekerja di rumah. Benar, kita harus mencari nafkah kepada keluarga, kerabat kita, masyarakat memerlukan ekonomi harus berjalan. Makanya ada kebijakan Bapak Presiden RI, Bapak Insinyur Joko Widodo pada saat itu sekitar bulan Mei atau Juni ya, mencanangkan namanya the new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Nah ini harus kita komitmen bersama, bukan kita kembali normal, bukan. The new normalnya ya kita nih sekarang ya dengan 3M dan 1T tadi. Benar. Yang pertama adalah tetap kemana-mana menggunakan masker. Yang kita lepas masker apabila kita sedang minum, sedang makan atau sedang berbicara. Yang kedua adalah rajin mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak ya, seperti jarak ini kita lakukan. Hanya kita berdua di sini dan jaraknya juga jauh dengan teman-teman yang lain. Yang terakhir adalah tidak berkerumun atau 3M dan 1T, tidak berkerumun. Itulah kuncinya. Nah, agenda politik ya tanggal 9 Desember minggu depan ini kan akan kita sambut dengan pesta demokrasi yang kita harapkan seluruh para pemilih yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap ini untuk bisa hadir ke TPS. Itulah aspirasi politik, aspirasi suara Anda sangat menentukan menjadi terhadap pilihan Anda sendiri. Ya, jadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian pertama karena perlu kami sampaikan kepada para warga masyarakat di dalam Pilkada Serentak 2020 khususnya di wilayah Provinsi Lampung ini dengan 8 kabupaten kota ya yang terdiri dari kota Bandar Lampung, kemudian juga wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Barat, Kota Metro, Pesawaran dan Waikanan, ada 8 semuanya itu terdiri dari lebih dari 10.675 TPS yang kami bersama unsur 3 pilar yaitu unsur pemerintah, provinsi atau kabupaten kota, unsur TNI dan Polri. Itu kita mengamankan lebih dari 10.675 TPS dan personil kita yang kita libatkan itu adalah sebanyak keseluruhan ya itu lebih kurang 28.565 personil
Yang dibagi khususnya Polri adalah berjumlah 6.595 personil. Kemudian dari unsur TNI 620 personil dan Linmas yang mungkin di sini adalah Satpol PP ya. Iya. Itu sebanyak 21.350 personil. Nah, sebegitu banyak ya personil yang kita kerahkan dan kita harapkan nantinya pada tanggal 7 personil dari Polri khususnya, tanggal 7 itu hari Senin minggu depan, personil Polri kami akan sebar ke TPS-TPS sesuai daerah kabupaten kota yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Tanggal 7 pagi kami akan apel konsolidasi, kami berikan pemahaman kepada mereka menjaga TPS, karena ada hal baru nanti kami akan sebutkan. Itu akan tanggal 7 pagi, apel konsolidasi sudah mulai bergerak 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, itu kita berikan untuk mereka orientasi. Karena di sini kan ada pola-pola pengamanan ya, pola-pola pengamanan itu salah satunya umpamanya untuk menjaga di daerah yang apa namanya yang harus dijaga, umpamanya polanya itu adalah pola aman, kemudian ada pola rawan yang sangat rawan dan khusus. Nah, jadi terhadap personil-personil tersebut yang akan ditugaskan hal-hal yang baru yang perlu diketahui oleh masyarakat ya dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 antara lain ya. Yang pertama adalah tetap wajib menggunakan masker, yang kemudian juga menjaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos. Nah, kemudian juga pengukuran suhu tubuh oleh petugas dari KPPS nantinya. Yang terakhir, yang berikutnya, yang kelima adalah gunakan sarung tangan plastik pada saat itu. Kemudian gunakan tinta tetes. Nah, ini yang hal-hal yang baru kan? Menggunakan tintanya tetes. Kemudian daftar pemilih maksimal di setiap TPS itu adalah 500. Nah, 500 itu nanti dibagi jamnya, umpama jam 7 atau jam 8, 7, 8, 100, nah seperti itu diatur. Maksimal 500 pemilih di tiap TPS, dan KPPS, petugas KPPS harus dan wajib dilengkapi dengan alat pelindung diri. Itu yang ke-8. Yang ke-9, harus penyemprotan disinfektan secara berkala, yang umpamanya sebelum, sesaat itu, dan sesudah itu. Yang berikutnya adalah bilik khusus bagi pemilih bersuhu di atas 37,3 derajat Celcius. Pada saat nanti di ukur pemeriksaan pada saat suhu tubuh ada 37,3, itu ada bilik khusus yang nantinya untuk nantinya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Tidak berkerumun dan hindari kontak fisik di TPS. Itulah 12 hal-hal yang baru yang perlu diketahui oleh masyarakat yang nantinya harus bisa komitmen para petugas yang menjaga di TPS-TPS itu loh, Mbak. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Kalau tadi sudah banyak banget ya yang mungkin perbedaannya ya, yang harus diketahui masyarakat itu seperti apa gitu ya, Pak. Kalau Pak Patra kan sudah menyebutkan banyak sekali ya. Itu yang bedanya itu dia. Kalau dulu sebelumnya tidak ada seperti menjaga jarak 3M itu, betul. Terus ada bilik khusus. Ada bilik khusus ya, bilik khusus. Bahkan sekarang ini sudah diatur seperti sekarang orang menghadiri pesta pernikahan kan atau resepsi diatur jamnya kan. Nah, supaya tidak terjadi kerumunan. Nah, itu harapan kita, Mbak. Ya. Jadi harus benar-benar persiapannya. Dan itu juga sudah dilakukan dari Senin ya, Pak ya. Sementara itu kan pelaksanaannya di hari Rabu. Hari Rabu, tapi ini untuk petugas kami. Untuk petugas. Ya, itu yang kami katakan pesan Bapak Kapolda, kita harus proaktif. Jadi kami harus proaktif, bukan nanti pas hari H terus petugasnya nggak tahu berbuat apa dan sebagainya, tidak tahu. Harus tahu job description dia. Nah, inilah kita. Boleh tepuk tangan dong. Terima kasih. Keren, luar biasa ya persiapan untuk pengamanan kita nanti pada saat pesta demokrasi tanggal 9, dan diwajibkan juga untuk masyarakat jangan takut ya Pak untuk tetap datang, karena emang sudah ada kebijakan-kebijakan baru tuh yang luar biasa, pokoknya dijamin aman. Iya, betul, aman, dan juga kita harus menjaga protokol kesehatan. Karena banyak masyarakat yang takut, Pak. Aduh, takut nanti berkerumun, takut keluar atau gimana. Padahal dari tinta aja tadi udah dijelaskan beda ya. Sebelumnya kita pakai celup. Nah, sekarang tetes. Dan di TPS sudah diatur jam berapa dia datangnya nanti. Jadi tidak selesai dipersilakan untuk pindah keluar di area itu sehingga tidak terjadi kerumunan massa. Oke, luar biasa. Oke Pak, kalau tadi kan sudah dijelaskan nih perbedaannya, kebijakan-kebijakan barunya atau ketetapan barunya. Nah, kalau untuk kasus dugaan pelanggaran di masa pilkada ini ada nggak sih Pak di 8 daerah di Lampung nih, ada berapa banyak kasus yang sudah ditangani Pak? Ya, jadi ini adalah sebenarnya kewenangan dari Bawaslu ya. Ini yang kita katakan tadi, ada beberapa penanganan kasus yang sudah diinikan di Bawaslu.
Jadi data tersebut ada di Bawaslu. Kalau kami kan hanya sifatnya untuk pengamanan. Nah, jadi nanti bisa ditanyakan kepada Bawaslu sendiri. Nanti kan kita ada yang melakukan pengawasan dan juga tindak penyidikan, dan juga nanti akan dari Bawaslu itu yang nantinya akan memberikan masukan kepada kita semua nanti. Ya, ini masih dalam proses ya. Ya, kalau ada pelanggaran-pelanggaran apa ya, kalau kita ini kan biasanya ya berbagai macam ya. Ada yang tidak sesuai dengan peraturan KPU ya. Mungkin itu. Oke, jadi selama ini untuk itu data masih di Bawaslu ya? Nanti di Bawaslu, dan kami kebetulan untuk sesuai dengan topik yang hari ini kita bahaskan tentang apa yang sebenarnya peran daripada Humas Polri, khususnya bidang Humas Polri dalam kegiatan cooling system. Jadi kegiatan kita banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberi himbauan kepada masyarakat. Benar. Dan juga apa sih tugas pokoknya Humas itu seperti apa. Itu, Mbak. Terus kalau urusan dari netralisasi ASN atau Polri itu? Oh iya, betul. Sudah ada penekanan dari Bapak Kapolri bahwa setiap anggota Polri ya, termasuk aparatur sipil negaranya itu harus betul-betul diutamakan netralitas. Nah, kita dalam melaksanakan kegiatan harus tetap netral, itu yang gitu. Karena penekanannya seperti itu. Memang tidak boleh kita, walaupun apa-apa juga ya, apalagi sampai nantinya ada menggunakan atribut salah satu dipergunakan di kendaraan kami, dinas atau gimana, tidak diperkenakan. Ya, itulah harapan kita. Netralitas. Kalau seandainya ada itu, Pak, ada yang seperti itu tuh sanksinya tuh seperti apa sih, Pak? Ya, nanti kan kita ada namanya pengamanan internal kita, yaitu Bitpropam kita. Bidang profesi dan pengamanan tentunya juga nanti akan lebih proaktif lagi. Ya, dalam setiap kegiatan-kegiatan itu pasti dia akan melakukan suatu analisa. Kemudian dari analisa itu dia lihat nanti apa. Yang itu saya katakan tadi kan, jangan sampai potensi gangguan itu menjadi ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata, kan seperti itu. Benar. Kalau kita sudah tidak netral, kita kan ibaratnya kan harus bisa sebagai anggota Polri itu kan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kalau kita berat sebelah, kita nggak netral, kita jadi akan menjadi kecemburuan, kan? Itu dia. Benar sekali. Itu, Mbak Rini. Terus kalau untuk oknum ASN yang melakukan penyebaran hoax di media sosial itu, apakah akan dilakukan sanksi yang sama, Pak? Ya. Seperti yang masyarakat umumnya? Ya, jadi setiap warga negara Indonesia ya, khususnya ya artinya kan kita sudah diatur, ya kan, kalau sampai dia menyebarkan informasi, apalagi jelas-jelas informasi itu tidak akurat ya. Benar sekali, Pak. Sanksi hukumnya sudah jelas. Ya pasti akan ditindak sesuai aturan hukum yang ada, baik hukum pidana maupun hukum disiplin. Ya, kalau khususnya di Polri ada hukuman disiplin atau hukuman kode etik. Iya. Nah, itu. Jadi tidak peduli dia backgroundnya apa, tetap ada tindakan. Oh iya, pastilah. Oke, Pak, kalau tadi Pak Pandra sempat menyebutkan nih ada pemetaan TPS kategori rawan dan ada yang sangat rawan nih. Ada, kalau menurut data ini saya mendapatkan 196 TPS. Sangat rawan itu ada 46 TPS dengan kategori khususnya 28 TPS. Itu membedakan apa sih, Pak? Kok dibedakan rawan dan khusus? Ya, baik. Jadi perlu saya sampaikan, karena kita sebagai bersama PKPU ya, penyelenggara pemilu, kemudian juga nanti kita ada Satgas Gakumdu. Satuan Gakumdu itu adalah satuan tugas menegakkan hukum terpadu terhadap pelanggaran itu yang pemilu, bekerja sama dengan Bawaslu. Kemudian juga kita sukses pemilu, yaitu sukses aman tadi. Nah, untuk mengantisipasi itu ada pola-pola pengamanan TPS yang sudah kita, ya sesuai tadi yang disebutkan oleh Mbak Reni tadi, ada sekian ratus ya di tiap kabupaten kota. Pengertian TPS aman di sini adalah tidak ada potensi konflik. Itu pengertiannya ya. Aman. Itu yang namanya tempat pemungutan suara yang aman. Yang kedua adalah cenderung aman, memang situasinya landai-landai saja. Nah, yang ketiga adalah lokasi yang mudah ditempuh. Nah, itu yang kita sebut, yaitu adalah lokasi TPS yang aman. Yaitu bisa polanya itu ada yang 2, 10, 20, 28, 16, 26, 12 itu pengertiannya 2 anggota Polri mengawasi 10 TPS dengan 20 linmas. Nah, itu karena aman. Nah, karena amannya ya bisa kita memantau 1-2 orang polisi bisa ngawasi yang lebih 10 TPS, tapi tiap TPS itu diawaki oleh
ada anggota Linmasnya yang ada di tempat. Jadi dia sistemnya mobile dan bisa terawasi oleh dia. Kemudian adalah TPS yang rawan. Itu rawan itu pengertiannya adalah berpotensi terjadinya konflik sosial. Yang kedua adalah padat pemukimannya, penduduknya padat. Yang ketiga adalah jumlah DPT-nya maksimal, jadi cukup besar ya animonya. Kemudian juga basis pendukung paslonnya yang militan, nah ini agak militan. Nah itu pengertian di sini. Yang berikutnya adalah adanya sejarah konflik atau masa lalu terhadap warga atau adanya protes warga terhadap KPU yang terus-terusan ya mungkin ya seperti itu. Yang tiga adalah jarak tempuh yang jauh, makanya disebut rawan. Jadi bukan selalu rawan itu seperti jarak tempuh jauh. Misalnya contoh di wilayah kita tempoh hari waktu pemilu 2019 kan ada tuh di Bengkunat sampai masuk di viral ya, yang bawa pakai sapi sampai apa, nah seperti itulah kira-kira itu yang disebut rawannya seperti itu karena tempatnya jauh. Itu polanya adalah 2 anggota Polri mengawasi terhadap 2 TPS dengan 4 Linmas. Nah, itu. Yang berikutnya adalah TPS sangat rawan. Itu adalah masyarakat yang heterogen berada di daerah konflik batas wilayah. Yang berikutnya adalah basis pendukungnya seluruh paslon. Kemudian sejarah konflik atau protes warga terhadap penyelenggara pemilu. Kemudian juga lokasi sulit ditempuh dan jauh dengan TPS yang selanjutnya. Jadi ini petugasnya ini dua anggota Polri ini bertanggung jawab terhadap satu TPS nih dengan 2 Linmas, itu bedanya. Kemudian juga TPS khusus yaitu adalah yang berada di rumah sakit, itu khusus kita sebut khusus, dan adanya di lokasi lembaga permasyarakatan yang di lapas-lapas itu di khususnya seperti itu. Kemudian juga polanya sistem penjaganya 2 anggota Polri terhadap 1 TPS dan 2 Linmas. Nah, itulah kira-kira itu ya Mbak, kira-kira. Perbedaannya di situ ya. Ada rawan, sangat rawan, kemudian aman, kemudian ada khusus seperti itu. Dan penanganan juga beda ya. Ya beda. Nah, itu tadi sudah kami sebutkan lebih dari 20.000 ya pasukan, maksudnya baik dari unsur itu kami sebut dengan tiga pilar. Pemerintah provinsi atau kabupaten kota, kemudian unsur TNI dan Polri. Kami sebut dengan 3 pilar. Yang siap ya. Yang harus siap dalam mensukseskan dan mengamankan Pilkada serentak 2020, dan banyak loh agendanya, bukan aja Pilkada loh Mbak. Setelah itu? Ya, setelah itu nanti ada pemilihan kepala desa di Lampung Tengah. Ya, jadi nanti tanggal 9 Desember ada Pilkada serentak di 8 kabupaten kota. Nanti sekitar tanggal 16 apa kalau tidak salah itu ada pemilihan kepala dusun, kadus ya, tekon itu ya. Nah itu lebih, kalau di Lampung Tengah lebih dari 200 loh. 200 yang agak pemilihannya, dan setelah itu di Tulang Bang Barat juga ada juga. Nah setelah itu kita akan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru yang kita sebut dengan Operasi Nataru. Nah, itu akan berlangsung dari tanggal 23 Desember 2020 sampai tanggal 4 Januari 2021. Bakal libur panjang ya. Ya itu makanya ini kegiatan agenda kita cukup padat nih, dari awal Desember ini sampai pertengahan Desember, sampai akhir Desember, sampai pergantian tahun. Happy New Year 2021. Jadi benar-benar bekerja keras ya Pak. Betul. Sekarang intinya Polri ya seperti itulah ya. Tidak ada istilah work from home kalau kami tetap harus ada ya kan, itu ada pengecualiannya seperti itu ya. Apalagi waktu saat libur hari raya Idul Fitri ya, kita berjaga di tiap perbatasan yang tidak boleh pulang kampung dan sebagainya. Nah seperti itulah ya, kita berdoa bersama karena juga Polri itu juga, anggota Polri itu juga manusia juga. Jadi perlu juga kita menjaga kebugaran tubuh, kesehatan, dan doa kita bersama. Mudah-mudahan kami dapat mengamankan dengan baik. Nah tadi Pak Pandra kan menyinggung nih sebentar lagi juga setelah pemilihan atau pemilihan desa ya kan, kepala desa ya. Udah itu dilanjut dengan liburan akhir tahun ini Natal dan Tahun Baru. Nah itu seperti apa sih ya persiapannya Pak? Oh ya, persiapannya itu yang saya katakan tadi. Pasukan kami ini akan bekerja nantinya itu kan yang ini ya, pengamanan ini ya, H-2, dan nanti setelah penghitungan itu dia akan kembali mempersiapkan diri lagi, recovering lagi, nanti untuk persiapkan lagi untuk pengamanan, membackup di kabupaten yang sedang melaksanakan pemilihan kepala desa. Nah selesai dari sana itu sekitar tanggal 19 selesai per 20 mereka istirahat, nanti langsung 23 mereka bertugas
berangkat lagi untuk mengamankan di daerah-daerah itu. Nah, itulah yang kita sebut ya, memang harus dalam keadaan prima kondisi kesehatan kita ini, harus kita menjaga imunitas tubuh kita. Benar sekali. Gitu sih, Mbak. Mungkin ya apalagi di tengah masa pandemi ini ya, betul dengan sekali. sebanyak begitu kegiatan yang dilakukan dan juga pastinya kegiatan itu kebanyakan di luar ya pasti bertemu dengan orang banyak, khususnya petugas juga harus bisa menjaga imun tubuh juga, kesehatan juga. Ya itu yang kami katakan sekarang ini ibaratnya bagaimana kita menjaga daya tahan tubuh kita. Benar. Dan juga kita sudah berinteraksi keluar ya, karena kita itu ya kenapa kemarin ini dari jadi dirubah menjadi komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ya kan seperti itu kan, dari Satgas Satgas COVID itu menjadi seperti itu, komite penanganan COVID sendiri dan juga pemulihan ekonomi nasional. Bagaimanapun juga kan orang harus beraktivitas. Benar. Nah, itu katakan tadi, ya saya menyampaikan pesan juga kepada setiap warga masyarakat, sayanglah dirimu dan sayangi keluargamu. Benar. Jadi pada saat kita keluar dari mana-mana, kalau bisa kita sebelum bertemu dengan keluarga kita, kita cepat cuci baju kita. Kita cepat mandi, ganti baju, itu cepat kita cuci. Ya, karena kita tidak tahu kan namanya virus ada di mana-mana. Itu harapan kita, dan tetap harus istirahat yang cukup. Bagaimana caranya, dan meningkatkan dengan makan makanan yang bergizi dengan multivitamin atau dengan makanan bergizi lah. Seperti itulah harapan kita. Mudah-mudahan sehat selalu, Mbak. Amin. Dan kita doakan juga semoga seluruh petugas baik itu dari KPU, Bawaslu, Polri, TNI, pemerintah juga selalu dilindungi Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Nah, kalau tadi kan ngomongin nih tentang kesehatan. Ini menurut data nih Pak, sudah ada 185 pengawas TPS yang reaktif COVID-19. Nah, ini bagaimana sih peran Humas Polda Lampung dalam menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa datang pada saat pilkada tersebut tanggal 9? Iya, jadi yang saya katakan tadi, penyelenggara pemilu itu kan dari KPU ya. Tentunya juga nanti KPU kan bekerja sama dengan pihak daripada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Ya tentunya yang nanti ada reaktif atau ada reaktif ini ya, reaktif dari hasil rapidnya tentu ada kebijakan-kebijakan tertentu yang tentunya penyelenggara itu akan bisa menjelaskan. Nah, nanti tapi tetap istilahnya tidak ada menjadi ganjalan apabila kita sudah mempersiapkan dengan baik. Tentunya kan sudah ada alternatif ya, kalau kita dalam merencanakan suatu kegiatan itu ada plan A, plan B dan sebagainya. Itu sudah menjadi tanggung jawab ranah daripada KPU, Mbak. Kami tugasnya adalah mengamankan dan semua kebijakan itu adalah dari penyelenggara pemilu. Dan juga melakukan pengawasan. Nah, ini kalau sempat terjadi nanti tindak pidana pemilu, baru kami bersama-sama dengan Bawaslu. Nah, itu yang tadi seperti Mbak tanyakan tadi, pelanggaran seperti apa, tentu dianalisa dulu, digelar dulu, mencukupi unsur-unsur apa tidak. Ya, kita lihat saja nanti nih ke depan 5 hari lagi. Kalau terhitung dari hari Jumat ini ya, dari mulai tanggal 4 ini ya, nah, tinggal 5 hari lagi akan kita sampai pada pesta demokrasi. Ya itu kita minta supaya partisipasi pemilih ini sesuai daftar pemilih tetap ini ya, hadirlah ya. Ini kesempatan 5 tahun sekali loh ini. Pilihnya sebaik-baiknya ya Pak. Betul hak pilih untuk kepala daerahnya loh yang menjadi sesuai dengan harapan. Kan. Karena satu suara itu mempengaruhi. Iya, sangat mempengaruhi. Pilihan suara Anda itu sangat mempengaruhi untuk masa depan kota dan kabupaten daerah tempat Anda tinggal. Oke Pak Pandra, mungkin terakhir nih himbauan dari Kabid Humas Polda Lampung untuk masyarakat dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini kepada masyarakat sipil Lampung. Baik, terima kasih Mbak Reni dan kepada seluruh pendengar podcast di Kupas Tuntas dimanapun berada. Dengan harapan kami, saya selaku Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsad senantiasa menyapa semua masyarakat yang ada, dan kita di tengah pandemi ini tetap kita jaga protokol kesehatan COVID-19, taati, dan sekali lagi taati, di mana kita harus menggunakan setiap saat menggunakan masker, kemudian kita menjaga jarak dan juga mencuci tangan dan hindari kerumunan, dan tetap dijaga imunitas tubuh. Dan sekali lagi, dengan kita berpikir yang tenang, kita berpikir yang damai, ya, sehingga tidak ada lagi harapan-harapan, ya, artinya yang kita adanya suatu kebencian-kebencian. Ya, kita harap bumi, sai bumi, ruai jurai Lampung tercinta ini aman, damai, dan sejuk,
dan senantiasa diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nggak kerasa nih Pak, waktunya sudah Nggak terasa ya? hampir 1 Baik, jam. terima Sepertinya kasih. kita harus berakhir diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Pandra Baik, waktunya terima kasih. sudah menyempatkan hadir di Ya, studio baik, Mbak. kami. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada pemirsa Kompas TV Lampung yang sudah mengikuti kita Amin, ya. amin. Diskusi kita pada pagi hari nggak kerasa 1 jam, dan saya Reni selaku host mohon diri. Ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada masyarakat dan juga kepada semua pemirsa yang ada di mana saja. Saya mohon maaf, saya mohon diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.